Kami percaya dan tatkala Engkau hadir Tuhan, terjadi sesuatu, kelepasan akan terjadi, yang sakit mengalami kesembuhan, yang mengalami tanpa ada harapan mengalami akan pengharapan yang baru, yang lemah tubuhnya mendapatkan kekuatan, yang krisis dan defisit kasih surga akan memenuhi akan hati mereka. Kami percaya Engkau hadir di sini, dan ketika Engkau hadir Tuhan, sesuatu terjadi untuk membawa kami menjadi lebih baik dan menjadi semakin serupa Kristus. Kami memohonkan kasih karunia Bapa, hari ini menjadi hari di mana kami berjumpa dengan Engkau dan hidup kami berubah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Ini adalah minggu terakhir pada bulan April, sekaligus minggu kedua setelah Paskah. Hari-hari di mana di dalam sejarah Tuhan Yesus sedang ada di tengah-tengah para murid untuk boleh memberikan yang namanya penampakan demi membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup, bahwa Yesus sungguh-sungguh nyata, bahwa Yesus yang bangkit itu bukan sekedar konsep, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar ide, bukan sekedar orang sekedar bicara, tapi memang sungguh-sungguh Yesus adalah Yesus yang hidup. Bilang sama kanan kiri, Yesus kita hidup. Haleluya. Saudara, tema kita hari ini saya ambil, saya pakai tema, Aku telah melihat Tuhan. Anda pernah melihat Tuhan? Pernah Pak, waktu mimpi. Pernah Pak, waktu dulu masih kecil mungkin. Pernah Pak, ya di dalam yang namanya hati saya. Nah saudara-saudara, saya ingin kita melihat satu peristiwa atau satu tokoh yang ia sempat untuk melihat Tuhan. Dan bagaimana saudara-saudara perubahan yang terjadi, perubahan yang dialami ketika pribadi ini melihat akan Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk memikirkan sejenak tentang situasi hari ini. Bapak Ibu, beberapa hari ini saya melihat dari YouTube saudara-saudara paparan daripada Profesor Renald Kasali. Dia saudara-saudara menjelaskan berkenaan dengan wabah COVID-19 yang sama-sama kita sudah alamin selama beberapa bulan ini. Saya rasa April akhir ini berarti sudah hampir 2 bulan saudara-saudara kita dipermainkan dengan situasi, dengan perubahan demi perubahan. Kita harus menyesuaikan, mengadaptasi dengan keuangan kita, dengan aktivitas harian kita dan banyak hal. Lalu saudara-saudara Profesor Renald Kasali dia berkata demikian pada klipnya di Rumah Perubahan 4 April 2020. Sebelum wabah COVID terjadi, dia mengatakan banyak orang underestimate, banyak orang meremehkan COVID-19. Itu kan masih di Wuhan, enggak mungkinlah kita kena. Waktu saudara-saudara masuk ke negara-negara di luar China, di Asia Tenggara, bahkan juga di Irak, kemudian masuk ke Amerika, saudara-saudara, orang masih underestimate. Enggak mungkin kita kena, kita kebal. Nah saudara-saudara, ini dialami bukan untuk di negara Indonesia saja. Semua negara dikatakan oleh Profesor Renald Kasali mengalami hal yang semacam itu. Dia pakai sebuah teori yang namanya tipping point. Tetapi ketika wabah itu betul-betul hadir, wabah itu kemudian betul-betul dirasakan, ketika tetangganya terkena virus ini lalu kemudian masuk rumah sakit, ketika anggota keluarganya kena virus ini lalu kemudian meninggal, ketika mendengar kabar artis ini kah atau tokoh itu kah kena dan kemudian sakit, baru kemudian kita dicekam ketakutan dan banyak orang di tengah-tengah situasi ini berbalik. Kalau awalnya underestimate, enggak mungkin kena lah, enggak mungkin sakit lah, lalu berubah menjadi overestimated. Mereka saudara-saudara ketakutan. Banyak yang paranoid, ya dikit-dikit saudara-saudara, nanti kena wabah, nanti kena, wah saudara-saudara terjadi ketakutan, lalu mulai protes dengan situasi, lalu mulai menyalah-nyalahkan keadaan,
mulai dari menyalahkan yang namanya negara China, tempat di mana asal virus ini diketemukan. Saya nggak mengatakan saudara-saudara bagaimana atau siapa yang membuat, prinsipnya adalah diketemukan di sana saudara-saudara. Lalu kemudian menyalahkan pemerintah Indonesia lah, menyalahkan yang namanya Departemen Imigrasi lah, menyalahkan yang namanya situasi ekonomi, semuanya disalahkan. Mereka overestimated, dianggap bahwa virus ini sesuatu yang sangat membahayakan, mengerikan, bahkan mengancam akan kehidupan mereka. Banyak orang ketakutan, banyak orang hidupnya menjadi kesulitan, dan mereka merasa kekuatan mereka demikian kecil di tengah-tengah wabah yang menekan mereka. Situasi ini pernah dialami oleh seseorang yang namanya Maria Magdalena. Saudara-saudara, ada masa dalam kehidupannya dia merasa tenang dan nyaman, terkhusus ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah mengubah hidupnya, sehingga ia yang dahulu dirasuk oleh setan akhirnya dilepaskan, dan kemudian ia mengalami kehidupan yang sama sekali berubah, masa lalunya ditinggalkan, ia mengalami kehidupan yang baru yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara-saudara, Yesus sudah menyampaikan kepada para murid minimal 4 kali. Dia sudah berkata, 1 kali nanti saya akan naik ke atas kayu salib dan mati, tetapi tenanglah, 3 hari kemudian saya akan bangkit. Nah, para murid termasuk juga di sana rombongan inti Yesus, ada Maria Magdalena, saya yakin juga pernah mendengar kisah ini. Awalnya underestimated. Halah, nggak mungkin mati. Kalau mati ya juga nggak mungkin demikian mengerikan. Walaupun kemudian ada masalah pasti yang lainnya belain. Wah, mereka underestimate, dianggap persoalan itu tidak akan terjadi. Sampai kemudian Yesus benar-benar ditangkap. Lalu kemudian Yesus kemudian dibawa ke atas kayu salib, dan di sana Yesus mati. Saudara, itu kisah yang mengguncangkan hati Maria Magdalena dan seluruh orang-orang yang melihat, menyaksikan hal itu, khususnya para pengikut. Yang dari awalnya mereka mengatakan, saya mau jadi orang yang ada di sebelah kanan kirinya Yesus. Sembunyi semuanya. Itu adalah masa yang sangat mencekam. Karena ketika kejadian atau malapetaka itu datang, mereka tidak siap. Dan mereka sembunyi di ruang tertutup karena mereka ketakutan. Dalam situasi semacam itu kemudian kita tahu 3 hari kemudian Yesus Tuhan bangkit. Dan kita akan melihat kisah ini saudara-saudara dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Yang mengisahkan bagaimana Yesus di tengah-tengah situasi yang mencekam itu, dia mengubah situasi yang buruk di sebuah situasi kemenangan. Saya bacakan Yohanes 20 ayat yang ke-13 hingga yang ke-18, dikatakan demikian. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, ibu, yang dimaksud di sini adalah Maria Magdalena. Mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Saudara mendapatkan sebuah gejolak emosi di sana. Ketika Maria Magdalena mendapatkan pressure yang demikian besar, ia dalam situasi overestimated terhadap tantangan yang ada, dia saudara-saudara menangis dan dikatakan Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara, Maria Magdalena adalah satu di antara banyak orang yang demikian mengasihi akan Tuhan. Seluruh orang-orang, saudara-saudara, para rombongan Yesus, ya saudara-saudara melihat bagaimana kehidupan Yesus dan tidak bisa tidak. Mereka terpukau dengan kehidupannya, dengan pengajarannya, dengan kasihnya kepada semua orang. Maria Magdalena termasuk orang yang mengalami akan kasih daripada Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, itu sebabnya mengapa Alkitab kita mencatat ketika Yesus ada di atas kayu salib, Maria termasuk wanita yang ada di bawah kaki salib itu. Bahkan ia adalah wanita yang terakhir, saudara-saudara, yang meninggalkan akan kayu salib itu. Sementara orang-orang mulai pergi meninggalkan kayu salib, jenazah itu diturunkan, Maria masih ada, saudara-saudara, di sana yang melihat semuanya. Karena memang Maria, saudara-saudara, sangat kehilangan dan terpukul ketika Yesus disalibkan di depan matanya. Hari itu saudara-saudara, minggu pagi itu saya yakin ya ketika ke kubur, ya termasuk orang yang pertama ke kubur juga. Hatinya masih tergoncang dengan kisah 3 hari yang lalu yang dia saksikan. Bagaimana Yesus Kristus itu badannya hancur lebur oleh karena cambukan itu. Dan mahkota duri yang diletakkan di atas kepalanya. Dan kayu salib yang demikian mengerikan itu. Teriakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saya yakin saudara-saudara masih menggelegar di hati Maria. Saudara, di dalam situasi semacam itu Maria datang ke kubur Yesus. Pikirannya cuma satu. Kemarin waktu tubuh Yesus dikafani, belum sempurna karena terburu-buru menjelang perayaan Sabat. Kalau boleh saya mau datang ke sana lagi, ya merataplah di depan kubur itu. Kalau boleh masih melakukan sesuatu untuk boleh menghormati akan tubuh yang sudah terbujur kaku. Bahkan Maria tidak berpikir siapa yang akan menggulingkan batu yang besar. Karena hatinya, perasaan kacau di hidupnya mengalahkan nalarnya. Kemudian Maria, saudara-saudara, didapatkan, Alkitab kita mencatat, ya kemudian datang ke kubur itu. Dan betapa terkejutnya dia, karena dia mendapatkan bahwa kubur itu sudah terbuka. Lalu kemudian dia balik kepada para murid, Petrus dan Yohanes segera lari, meninggalkan Maria yang berjalan lebih lambat. Lalu Petrus masuk, saudara-saudara, melihat akan kubur yang terbuka, lalu dia mulai ingat apa yang telah dikatakan Yesus 3 hari kemudian akan bangkit. Lalu Petrus balik kepada para rasul dan Yohanes sempat ngintip masuk ke dalam kubur Yesus, mendapatkan kain kafan yang tertutup yang sudah kempis di atas kubur Yesus itu. Dan barulah Yohanes balik lagi saudara-saudara ke tempat di mana para rasul berkumpul dan ditinggalkan Maria yang sedang berjalan ke sana sendirian. Maria sedih. Ia ingin mengenang akan Tuhan Yesus yang sudah menjamah akan kehidupan banyak orang. Tapi bahkan untuk melihat tubuh itu pun tidak ada. Maria berkata, mana tubuh itu? Mana tubuh itu? Tuhanku telah diambil orang. Saudara, Anda pernah mengalami situasi semacam ini? Mungkin dalam kehidupan kita mengalami sebuah situasi yang pelik. Sebuah situasi keputusasaan. Sebuah situasi di mana kita dirundung dengan kecemasan, dengan duka, kita tenggelam dalam berbagai macam kesedihan. Ada satu kata yang kuat di dalam bahasa Inggris menggambarkan tentang seseorang yang diliputi emosi duka ini. Namanya adalah grief. Grief adalah situasi di mana kita tenggelam dalam kesedihan dan duka.
Nah saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seseorang tenggelam dalam duka, nalarnya nggak bisa berfungsi lagi. Ia butuh mendapatkan sebuah penghiburan. Nah, saudara-saudara, kita sama-sama tahu bahwa dunia ini seringkali, saudara-saudara, ketika orang mengalami sebuah grief, sebuah duka yang mendalam, yang dilakukan adalah memberikan penghiburan palsu. Dah nggak apa-apa, nanti juga baik-baik saja. Padahal nggak bisa lihat baiknya. Udah, ya pasti nanti sembuh kalau sakit. Padahal kita nggak punya pegangan kenapa dia harus sembuh. Saudara-saudara, awal daripada wabah COVID ini, saudara-saudara, bahkan gereja pun mulai memberikan banyak penghiburan palsu. Pokoknya kalau bersama Tuhan nggak mungkin kena sakit COVID. Tuhan akan membentengi kita, maka virus kuman apapun akan ditolak. Kita pasti sembuh, nggak akan sakit. Penghiburan palsu. Bukankah bahkan banyak rohaniwan pun meninggal di dalam imannya, bukan ketika dia kehilangan imannya. Bukankah dokter-dokter yang demikian memahami akan masalah medis pun harus terkena akan sakit, bahkan beberapa meninggal. Kita sedih dengan para pahlawan-pahlawan kita ini, bukan? Saudara-saudara, banyak kali ketika kita punya masalah ekonomi, saudara-saudara, wah kita gimana nih, uang kita nggak cukup. Halah, nggak usah dipikir, nanti pasti cukup sendiri. Palsu penghiburannya. Saudara, saya mau beritahu, kalau dana Anda semakin sedikit, justru Anda harus semakin banyak mikir bagaimana mengelola dana Anda. Kalau dana Anda normal, Anda bisa pakai normal, nggak terlalu banyak mikir. Dana Anda berlebihan, wah malah kita mikirnya uangnya mau dibuang kemana, saudara-saudara, gak usah mikir gimana mengelola. Begitu pendapatan kita berkurang, gak bisa kita mengatakan gak usah pikir, justru harus banyak pikir. Gimana bisa bertahan dalam 1 bulan? Gak usah dipikir, pasti Tuhan pelihara. Penghiburan palsu. Saudara-saudara, Anda lebih suka dihibur dengan penghiburan palsu, atau Anda lebih suka dibukakan realita, walaupun sepahit apapun, dan kemudian Anda mengambil sikap yang tepat untuk menghadapi persoalan demi persoalan yang melanda hidup Anda. Wabah COVID, saudara-saudara, COVID-19 belum tentu, saudara-saudara, selesai dengan cepat. Anda pengen dapat penghiburan palsu atau pengen dapat realitanya? Kalau penghiburan palsunya mungkin orang akan berkata, halah nggak apa-apa, paling cuma seminggu lagi beres, April juga beres, paling Mei lah udah beres. Palsu kadang-kadang. Karena bisa aja lebih lama daripada yang kita pikirkan. Nah saudara-saudara, Anda pengen dapat penghiburan palsu atau pengen tahu realita dan kemudian Anda menghadapi realita itu dengan benar. Saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan tentang realitanya, saudara. Realitanya adalah COVID-19 bisa cepat, bisa lambat, itu tergantung perilaku masyarakat dan perilaku pemerintah untuk menghandle daripada perilaku masyarakat ini. Nah, Anda mungkin sudah mulai mengenal ya kurva yang namanya flattening, kurva flattening ini, saudara-saudara. Ini adalah sebuah kurva yang menjelaskan ya ada garis mendatar di sana, saudara-saudara, itu adalah kapasitas rumah sakit, kapasitas pelayanan medis untuk mereka yang sakit. Nah, kalau saudara-saudara virusnya dibiarkan berkembang tanpa kendali, maka terjadilah kurva warna merah itu, yaitu yang sakit langsung meledak banyak, dan sementara kurvanya meledak banyak orang tidak sempat tertangani oleh tenaga medis. Digambarkan dengan warna merah tua yang ada di atas sana, artinya yang tidak ditangani dengan baik meninggal. Nah saudara-saudara, kalau kita bisa menjaga jarak, ya physical distancing, ya istilah yang lebih tepat daripada social distancing, saudara-saudara, maka yang kena agak lebih lambat, lebih sedikit. Kenanya sedikit-sedikit tapi lama, gambarannya kurva warna biru itu. Nah yang Anda harus tahu adalah, secara umum gambar sederhananya, luas kurva merah dan luas kurva biru itu sama. Artinya yang kena itu jumlahnya kira-kira sama.
Sampai diketemukan yang namanya kekebalan kelompok, maka saudara-saudara jumlahnya sama, tinggal kalau warna merah cepat selesai, tapi banyak yang mati. Kurva warna merah tua itu. Tapi kalau yang meninggal sedikit semuanya bisa ditangani, berarti apa? Lama. Amerika, saudara-saudara, sudah memberikan kesiapan kepada penduduknya, mungkin sampai Oktober semuanya harus diperlambat, ekonomi, kehidupan, relasi sosial, mungkin sampai Oktober. Indonesia kita nggak tahu, tergantung perilaku masyarakat tatkala pemerintah pusat memberikan arahan. Nah, saudara-saudara, ini kenyataan. Kenyataannya adalah ketika ini menjadi lama dan panjang, pasti akan mengalami banyak gangguan. Secara keuangan Anda punya financial problem atas kehidupan rumah tangga Anda. Nah, kalau Anda saudara-saudara menyadari hal ini, Anda akan mulai menata kehidupan Anda dengan baik. Saudara, semakin kita bisa mengelola akan situasi, Anda akan semakin selamat. Sementara financial keuangan Anda saudara-saudara mengalami banyak penyesuaian, saya mau sampaikan juga bahwa financial negara kita juga mengalami penyesuaian besar-besaran. Kabar baiknya adalah bukan cuma Indonesia yang hancur ekonominya, semua negara mengalami. Enggak peduli negara maju, negara berkembang, negara terbelakang, enggak peduli negara itu cari Tuhannya macam apa. Tapi ketika ekonomi diperlambat, aktivitas produksi diperlambat, yang terjadi adalah semua negara mungkin akan mengalami krisis yang luar biasa. Bukan hanya keuangan mungkin, barang produksi akan terimbas, bahkan mungkin makanan bisa terimbas, tergantung perilaku masyarakat. Bisakah mereka mengelola sumber daya yang ada dengan baik atau jadi panik lalu kemudian jadi serabutan. Ingat, kurvanya bisa jadi merah atau bisa jadi biru, saudara-saudara. Hari ini saya mendapatkan WhatsApp yang baru. Kalau sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan, air kita cepat habis. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan, air habis. Jadi gimana caranya? Caranya adalah waktu pakai sabun, airnya dimatiin. Waktu bilas sabun, baru air dinyalain lagi. Sumber daya kita akan mengalami krisis. Daya tahan di dalam yang namanya mental juga akan mengalami persoalan. Diam di rumah, kita pengen jalan-jalan. Anda harus punya daya tahan mental. Untuk penguasaan diri, tetap di rumah. Tengah-tengah situasi yang berat ini, daya tahan mental akan diguncang. Gesekan di dalam keluarga akan terjadi. Jangan dipikir sebulan kumpul di rumah senantiasa jadi harmonis dan jadi mesra, belum tentu. Coba lihat orang di sebelah kanan kiri kita, mungkin istri atau suami kita, mungkin anak kita. Lalu kita kemudian lihat mereka dan kita kasih senyum-senyum yang namanya senyum tahu sama tahu. Iya. Pembicara tahu persoalan kita bahwa kumpul di rumah selama cukup lama waktu belum tentu jadi lebih baik, saudara-saudara. Kita saudara-saudara mengalami saudara-saudara di tengah-tengah masa yang diperpanjang ini, saudara-saudara mungkin mendapatkan persoalan kesehatan. Belum tentu kena COVID-19, ya bisa aja cuma masalah batuk pilek aja, tapi pelayanan medis enggak ada atau minimal sangat terbatas. Pelayanan medis yang paling terganggu salah satunya adalah pelayanan dari dokter gigi. Karena itu adalah profesi medis yang paling berbahaya, bersentuhan dengan banyak air liur, saudara-saudara. Persoalan kedukaan. Saya berdoa, saya berharap terus-menerus Tuhan jaga pelihara supaya Anda satupun tidak ada anggota keluarga yang mengalami persoalan oleh karena kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi tidak tertutup kemungkinan
Dan mungkin kita berdoa tidak terjadi juga gejolak sosial untuk orang-orang yang tidak berpikir dengan serius. Hidupnya dicekam dengan persoalan seperti Maria Magdalena. Dia kacau, dia kalut, gak bisa berpikir, gak bisa mengenali akan situasi. Dan kemudian saudara-saudara cuma dapat pengharapan-pengharapan palsu saja. Wah, itu mereka saudara-saudara akan sulit, dan hidup yang sulit itu akan mulai menyulitkan orang-orang di sekelilingnya. Lihat Maria Magdalena. Ketika dia disapa oleh malaikat, dia bahkan gak sadar itu malaikat. Dia justru meneriakkan akan hatinya yang sumpek, hatinya yang gundah. Dia berkata, Tuhanku telah diambil orang, ini persoalan. Hoi, yang namanya negara atau pemerintahan Romawi mau apa saya gak peduli. Tapi Tuhanku diambil orang. Mungkin kita teriak, berasku habis. Mungkin kita teriak, kita lagi bertengkar. Saudara, persoalan yang menimpa kepala kita, saudara-saudara, mengisi hati dan pikiran kita, membuat kita nggak bisa berpikir dengan baik. Salah memahami keadaan, nggak mengenali itu malaikat. Bahkan Yesus yang dicari ada di sebelahnya, ia masih menganyangka penjaga taman. Loh kok bisa? Karena sudah nggak bisa mencerna dengan baik, memahami akan situasi. Saudara, menarik sekali Maria Magdalena bahkan sempat berbincang-bincang dengan Yesus. Tuhan, kalau kamu tahu siapa yang ngambil tubuh daripada Tuhanku, tolong beritahu saya pengen ketemu. Loh, ngomong sama Yesus, tapi enggak melihat siapa Yesus. Saya jadi teringat saudara-saudara bagaimana seringkali kita berdoa pada Tuhan. Anda berdoa pada Tuhan. Tapi sementara Anda berdoa sama Tuhan, saudara-saudara, Anda enggak mengalami kenyataan hadirnya Tuhan. Saya suka sekali dengan sebuah ilustrasi sederhana. Orang saudara-saudara ada Yesus sebagai gembala hidup kita. Tapi ketika lewati lembah kekelaman, dia saudara-saudara terus aja tinggal di lembah kekelamannya. Ya memang gada dan tongkat Tuhan menjaga, memelihara. Tapi kan bukan tujuannya ada di lembah kekelaman, tujuannya adalah padang rumput hijau. Harusnya bongkar tenda kita, berjalan bersama gembala menuju padang rumput hijau. Tapi banyak orang berdoa sama Tuhan, selesai amin, tetap grief, tetap sedih, tetap khawatir, tetap gelisah. Loh kok bisa ketemu Tuhan, bicara Tuhan, tapi enggak melihat Tuhan, enggak mengalami akan Tuhan. Kok bisa? Bisa. Maria Magdalena hatinya dipenuhi dengan persoalan. Dia berkata, Tuhanku diambil orang. Ia melihat Yesus, tapi enggak menyadari Yesus. Saudara, dalam 2 bulan physical distancing ini, apakah Anda saudara-saudara banyak berdoa, tapi Anda tidak mengalami perubahan di hati Anda, di hidup Anda, tetap sedih, tetap gelisah. Dan tidak ada jalan keluar saudara-saudara, seolah-olah. Sekarang waktunya Anda untuk mengalami Tuhan. Saudara, perubahan pada diri Maria dimulai ketika Yesus menyapa dia secara pribadi. Maria, hari ini Tuhan Yesus ingin menyapa Anda secara pribadi. Ia sedang menyapa nama Anda secara pribadi. Agus, David, Tommy. Dia berikan panggilan pribadi yang menyadarkan Maria bahwa yang menyapa dia bukan sekedar penjaga taman, tapi sungguh dia adalah Yesus, Tuhan yang bangkit. Dan dia menjumpai akan orang-orang itu untuk boleh menjamah, membuka akan matanya dan menjadikan mereka pribadi yang baru. Saudara, ada perbedaan besar orang-orang yang sudah melihat Tuhan dan orang-orang yang cuman tahu tentang Tuhan. Maria Magdalena dulu cuman tahu Tuhan akan bangkit. Dia tahu karena melihat sebuah situasi batunya terguling.
Dia tahu mungkin karena para murid sempat bicara, wah Yesus benar-benar bangkit. Tapi hari itu dia bukan sekedar tahu. Ia saudara-saudara melihat Tuhan. Katakan sama-sama, saya melihat Tuhan. Hari itu Maria, ia kita dipanggil Maria. Dia melihat Tuhan. Selaput yang menutupi matanya terontok. Dan kemudian dia melihat bagaimana Tuhan in charge, Tuhan hadir untuk boleh menolong ia menghadapi kehidupannya. Dan Maria saudara-saudara berubah. Ia pulang, Anda tahu kisahnya. Dan dia berkata kepada para murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Saudara, saya ingin langsung masuk aja pada sebuah kisah. Hari ini saya suka sekali membagikan buat Anda kisah tentang tokoh iman kita namanya Martin Luther. Saudara. Dia adalah pribadi yang pernah mengalami persoalan yang sangat mencekam ketika ia memulai akan sebuah revolusi kembali kepada firman Tuhan dan kembali kepada Yesus, penebusan Kristus, kematian dan kebangkitannya untuk menebus dosa dan mencapai akan surga. Hari itu saudara-saudara, saya singkatkan cerita, Martin Luther setelah ia tancapkan akan 95 dalil yang mengalami persoalan demi persoalan, dia kemudian mengalami sidang demi sidang. Prinsipnya adalah beberapa tahun selesai itu kemudian ia mendapatkan sebuah situasi, ia dipanggil untuk menghadap kepada Paus di depan Kaisar Charles kelima, saudara-saudara, untuk boleh mempertanggungjawabkan akan pengajarannya. Dan banyak orang berkata, Martin Luther jangan ke sana. Saudara, reformasi bukan hanya dimulai oleh Martin Luther, sudah banyak orang termasuk kalau Anda kenal pendeta John Huss. Dia saudara-saudara yang memulai revolusi atau reformasi saudara-saudara. Dan ketika yang memulai reformasi maka dipanggil juga sama menghadap kepada pengadilan Paus. Dan Paus saudara mengatakan datang kita mau diskusi, kita mau bicara. Tapi ketika John Huss datang dia ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Dan Martin Luther dipanggil juga. Ayo datang menghadap kepada Paus, kita mau bicara. Orang-orang mengatakan, Martin Luther jangan berangkat. Perkara yang sama akan terjadi pada kamu nanti. Martin Luther tahu saudara-saudara. Kalau dia nggak berjumpa dengan Yesus yang hidup. Yang terjadi saudara-saudara, kalau dia hanya sekedar berjumpa dengan doktrin. Kalau dia sekedar berjumpa dengan pengajaran. Kalau dia sekedar berjumpa dengan yang namanya instrumen-instrumen agamawi, dia akan ketakutan saudara-saudara untuk menghadap kepada sidang itu. Tapi Martin Luther, dia berjumpa dengan Yesus di hari di mana ia menancapkan akan reformasinya. Ia sungguh-sungguh mengenal akan Yesus. Dan tidak ada situasinya menggoncangkan iman dan mengkhawatirkan hidupnya. Saudara, dikatakan ia mengucapkan sebuah kalimat semacam ini. Aku akan tetap pergi ke Worm, tempat pengadilan itu dilangsungkan. Bahkan seandainya setan begitu banyaknya, seperti banyaknya ubin dan atap rumah, masuk ke sarang harimau, saudara-saudara. Saya berbicara tentang agama zaman dulu ya. Sistem agama zaman dulu, bukan yang sekarang. Sudah banyak perubahan, sama-sama kita berubah, Katolik juga berubah, Kristen juga berubah, kita banyak berubah, saling belajar saudara-saudara, sehingga banyak hal yang terjadi saat ini. Tapi hari itu saudara-saudara, Martin Luther karena sudah berjumpa dengan Yesus, ia saudara-saudara demikian berani untuk boleh saudara-saudara menantang akan persoalan yang berat itu. Dia membuat sebuah lagu saudara-saudara belakangan yang terinspirasi daripada kisah ini. Saya ingin sedikit ingatkan saja, judulnya A Mighty Fortress is Our God. Ya, lagu yang ada di KPPK 387. Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku, menolong bila ku jatuh dan jadi pengharapku. Meski musuh keji menyerang tak henti,
ngeri kuasanya dan tipu dayanya. Namun Kristus pelihara. Anda lihat, orang yang berjumpa Tuhan, ya mengalami sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Pada bagian yang lain, saudara-saudara, ketika ia mendapatkan ancaman yang besar, saudara-saudara. Istrinya, Katarina von Bora, dia pakai pakaian berkabung. Lalu lalang di sebelahnya mejanya si Martin Luther. Martin Luther tanya sama istrinya, kamu tuh ngapain? Saya sedang berduka. Apa? Siapa yang meninggal? Kok saya gak tahu? Saya sedang berduka karena Tuhan mati. Martin Luther marah. Tuhan kita gak mati. Tuhan kita hidup. Kok kamu berani-beraninya berkata Tuhan itu mati? Lalu istrinya Katarina von Bora, dia membuka akan pakaian berkabungnya dan mengatakan, kalau Tuhan kita memang hidup, kenapa sikapmu seperti Tuhan itu mati? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu gak punya pengharapan? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu panik? Kenapa kamu susah hati? Kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Tidak ada lagi yang membuat kita takut. Hari itu Martin Luther tergoncang hatinya. Diingatkan oleh istrinya bahwa Yesus itu hidup. Halo, kalau Yesus hidup, jangan berperilaku seperti Tuhan kita mati. Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu, membuktikan dia hidup. Maka hiduplah sebagaimana bersama dengan Yesus yang menang atas maut, mengalahkan persoalan, dan dia memberikan kemenangan untuk kita. Jangan kita hidup seolah-olah Yesus mati. Kalimat itu menggoncangkan akan Martin Luther, menyadarkan dia. Dan ia mengubah akan sikapnya untuk menghadapi akan tantangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Rancangan Tuhan yang terbaik, saudara-saudara, bukanlah rancangan untuk kita, tapi rancangan untuk menyatakan maksud Tuhan. COVID-19 bagi manusia mungkin dikatakan ini menyulitkan kita. Saudara, saya ingatkan, saudara-saudara, hari ini kebetulan 26 Aprilnya adalah secara dunia diperingati sebagai Earth Day, hari bumi, hari mengingat akan bumi, saudara-saudara. Dan di Earth Day ini, saudara-saudara, saya teringat seorang rekan saya berkata demikian, saudara-saudara. Mungkin Tuhan sedang ingin mencoba memulihkan dunia ini. Saudara, setiap 100 tahun kata orang, saudara-saudara, setiap 1000 tahun, 100 tahun, terjadi wabah yang besar katanya. Termasuk 2020 ini. Nah, saudara-saudara, mungkin orang itu mengatakan demikian. Ya, banyak teori lah tentang virus, tapi ada yang mengatakan lucu, saudara, ada yang mengatakan demikian. Sementara kita menganggap COVID-19 adalah virus yang mengganggu hidup kita. Dan kita cari antibodinya. Tapi mungkin bagi bumi, virusnya adalah manusia. Kita ini virus untuk mengganggu akan kehidupan di bumi alam. Nah, ini saudara-saudara, hutan, ozon lapisannya hancur, kita merusak bumi hancur-hancuran. Manusia itu mungkin virus untuk bumi ini. Dan si bumi ini bikin sebuah antivirus untuk dirinya, namanya COVID-19. COVID-19 adalah antivirus untuk memusnahkan manusia. Aduh, bagi kita sedih sekali kita jadi virusnya. Tapi sudah banyak film bukannya, iRobot lah, lalu kemudian Thanos ya di Avenger yang mengatakan memang manusia kadang-kadang demikian merusak alam. Dan dalam sebuah situasi, saudara-saudara, Tuhan harus mengurangi populasi demi bumi yang lebih baik untuk anak Anda, untuk cucu kita. Mungkin karena yang terpenting adalah dijalankannya maksud Tuhan dan bukan maksud saya. Jadi bersyukurlah selama 2-3 bulan ini, sejak di Wuhan bahkan mungkin sudah masuk 4 bulan, saudara-saudara. Ada sebuah situasi bumi menjadi lebih baik, ozon lebih baik, ya alam semesta, alam hutan semuanya jadi lebih baik. Saudara, saya ingin sedikit cerita bagaimana Martin Luther di tengah-tengah pandemi hari itu, sementara dia di masa tuanya terjadi pandemi yang besar yang dikenal dengan Black Death, di mana sepertiga Eropa hancur, saudara-saudara, banyak kematian di sana.
Martin Luther, saudara-saudara, Anda nanti bisa baca sendiri, saudara-saudara, menjelaskan bagaimana panggilan orang Kristen bukan untuk melawan akan rencana Tuhan, tapi bagaimana ia memuliakan Tuhan di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun. Martin Luther, saudara-saudara, dia melakukan physical distancing, dia melakukan pengasapan untuk meminimalisir daripada penyebaran bakteri. Dan oleh karena Martin Luther dan teman-temannya, maka wabah itu akhirnya cepat selesai. Saudara tahu rumah sakit modern itu konsepnya dari mana? Saya terkesima, saudara-saudara. Dulu kalau orang sakit, ya dipiara keluarganya, dirawat keluarganya. Kalau datang ke dokter, ya kemudian dibalikin lagi sama keluarganya. Kalau terjadi wabah, ya mereka ada di jalanan, mati di sana. Sampai di abad kedua dan di abad ketiga, kalau Anda ingat, saya sempat singgung ini di 22 Maret dalam khotbah saya di teleworship yang sama, saudara-saudara. Saya menjelaskan bagaimana orang Kristen merawat, kumpulkan yang sakit, lalu dirawat, lalu dikasih makan, lalu diobati sampai sembuh. Inilah konsep rumah sakit yang pertama. Yang sakit dikumpulkan, dirawat, diperhatikan, dikasih makan, dan diobati sampai akhirnya sembuh. Rumah sakit itu muncul dari gereja Kristen, jemaat Tuhan. Jadi saudara-saudara, temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin tutup dengan sebuah kisah, dengan sebuah kalimat sederhana. Sejarah dunia ini, dalam bahasa Inggris history, bisa kita cerna dengan baik kalau Anda memenggalnya dengan kalimat his story, kisahnya Tuhan. Life is about a story of God, not mine. Saudara, kehidupan kita itu adalah kisahnya Tuhan. Biarkan Tuhan dipermuliakan melalui kisah hidup kita, bukan hidup kita. Ini adalah kisahnya Tuhan. Untuk memenuhi maksud Tuhan, bukan maksud saya. Jadi mari arahkan wajah kita, arahkan mata kita kepada Yesus. Karena yang terpenting adalah kemuliaan Yesus, bukan kemuliaan saya. Yang terpenting adalah kebaikan Tuhan terjadi, bukan kebaikan saya. Yang terpenting adalah rencana Tuhan yang terjadi, bukan rencana saya. Kadang-kadang rencana kita dengan rencana Tuhan bertabrakan, bukan? Tapi pemusik boleh maju ke depan. Tetapi yang terpenting adalah rencana Tuhan yang terjadi dan bukan rencana saya. Jadi seturut dengan Maria Magdalena katakan, aku telah melihat Tuhan. Pandang Tuhan hari ini, saudara-saudara. Jumpai Tuhan hari ini. Kalau engkau mengalami lelah, letih, lesu, berbeban berat, pandang wajah Yesus, temukan Yesus, dan biarkan kita mengalami kelepasan yang daripada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Lelah dan susahkah jiwamu? Lelah dan susahkah jiwamu? Serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu. Hidupmu kan bahagialah. Pandang wajah Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan
kami mengangkat mata kami kepadamu ya Yesus. Dan biar kiranya dunia menjadi hampa. Terlalu sering kami mengarahkan wajah kami kepada dunia. Dan wajah Yesus menjadi sirna. Seringkali kami mengarahkan pandangan kami kepada kenikmatan diri. Sehingga wajah Yesus menjadi kabur. Hari ini arahkan wajah kami kepada Engkau Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus sementara kami mengarahkan pandangan kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa celikkan mata rohani kami. Supaya kami boleh berkata, aku telah melihat Yesus. Aku telah melihat Yesus. Aku melihat Yesus. Lebih besar daripada persoalanku, lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Engkau lebih besar daripada kehendakku, Engkau lebih besar daripada kenyamananku. Aku melihat Yesus, wajah yang penuh dengan kemuliaan, wajah yang penuh dengan kemenangan, wajah yang penuh dengan kehidupan itu. Aku melihat Yesus. Dan ketika aku melihat Engkau Yesus, biarkan hati kami menjadi tenang. Seperti Martin Luther tenang ketika diingatkan bahwa Engkau adalah Yesus yang hidup dan bangkit dan berkuasa. Kalau ada persoalan dalam kehidupan kami, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah kami. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Sementara kami memandang akan Engkau mengangkat iman kami. Kami percaya tangan Tuhan terulur untuk boleh menjamah kami satu demi satu. Kalau mengalami kelemahan tubuh menjadi kuat di dalam Yesus Kristus. Kalau mengalami sakit penyakit menjadi sembuh di dalam Yesus Kristus. Kalau mengalami persoalan atas ekonomi diberi hikmat di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan dicurahkan berkat khusus untuk Engkau. Supaya Engkau tidak menjadi orang yang meminta-minta, tapi Engkau justru menjadi orang yang bisa memberikan pinjaman kepada orang lain. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi bagian solusi atas masyarakat yang mengalami goncang dan bukan menjadi bagian persoalan di tengah-tengah masyarakat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Maksud Tuhan meletakkan Engkau di situasi ini, di zaman ini, di tempat ini terjadi atas Engkau, di mana Engkau yang mengalami Tuhan, Engkau menjadi berkat atas dunia ini.